Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azan nabil karim idinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala hidayah dan karamah, atas segala petunjuk dan wasilahnya, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, amanahnya, beramal dan beribadah, dunia dan akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Mari kita sama-sama menyampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin, para pemirsa, para sahabat dan kerabatku, para jemaah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya kita menjalankan anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa talabul ilmi wa faridatu ala kulli muslim. Diwajibkan kepada setiap umat Islam itu belajar dan menuntut ilmu. Sesungguhnya tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah itu tidak akan sampai kepada Allah. Wa kullu min bi khairi ilmin ya'malu wa amal lahu mardudatul la tuhbalu. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama memasuki yaitu muzyakarah dengan jamaah kita, bimbingan jemaah pada grup yang disiapkan di channel Buya Pasaman Timur dalam rangka tolabul ilmi, mengenal lebih dalam tentang amal dan ibadah, bertolak kepada usuluddin daripada diri, awaluddin daripada agama, dan fiddin daripada adab. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat adanya muzakarah ini dan bisa diambil manfaat untuk kita pakai sebagai amaliyah dan ibadah kita kepada Allah. InsyaAllah. Mari sama-sama kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jemaah, saya berusaha dulu untuk bergabung. Ini saya coba untuk memberikan kabar dulu. InsyaAllah. Baik. Para jemaah sekalian, tersembunyi. Ternyata setelah dibuka kaji itu oleh Buya, rupanya Khalifah kita sedang mengadakan pengarahan penyiraman rohani. Italah yang menyembunyikan Tuhan, Pak. Mudah-mudahan italah yang batin itu berjalan dengan baik. Yang dimaksud kosong juga memang mungkin ke situ lari ya, Khalifah. Ya kembali ke persepsi bapak-bapak di sini. Nah, timbul pertanyaan kan? Nah, nanti kita tanyakan. Nah, ini asiknya kita jadi punya pertanyaan. Abu udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tercinta. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya jemaah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik para jemaah sekalian, kita mulai muzakarohnya. Setelah saya takbirkan salam muzakaratun fil jami'ah rahimakumullah, nanti dijawab dengan la ilaha illallah Allahu akbar insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Amin insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Bertemu lagi kita para jemaah sekalian pada muzakaroh dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan belajar. Dengan kita belajar, kita sudah terlepas beberapa hal yang dibenci oleh Allah, yaitu mempersekutukan Allah. Kita tidak lagi belajar kepada seseorang yang meminta suatu persyaratan yang menyekutukan Allah, membawa kain putih, pisau, segala macam. Kita sudah melepaskan diri kita dengan membawa bekal yakin dan percaya beserta kebenaran-kebenaran niat kita kepada Allah. Sebetulnya insyaallah para jemaah, kita ini kalau belajar ilmu tauhid, kita harus tahu makom tauhid itu apa. Makom tauhid ini adalah pengenalan diri dan Allah dan pengenalan dirinya Allah. Jadi kalau kita mendapatkan makom tauhid yang rendah, karena tauhid ini banyak. Ada tauhidin berupa peraturan, ada juga tauhid zuhudiyah, orang yang menenangkan dalam iman. Ada yang dikatakan tauhid ilahiyah, orang yang berpikir tentang Tuhan. Dan ada yang dikatakan tauhid ghaibiyah, orang yang ingin mendapatkan Tuhannya siapa. Dan ada yang dikatakan tauhid siriyah, yaitu orang yang masuk dalam makom sirnya Allah atau rahasia-rahasia Allah. Kenapa demikian? Innallaha innal insanu masakinatul wal marido. Sesungguhnya umat yang aku ciptakan dari rahasiaku adalah manusia, yang mana dia sudah ada sebelum semuanya ada. Disinilah tidak ada yang tahu asal usul daripada sebuah manusia kecuali dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri inilah yang harus tahu, maka kita wajib mengkaji lagi, mentadabur diri, supaya kita tahu batasan mana yang dikatakan bertuhan kepada Allah, mana batasan umat pada diri kita, mana batasan Tuhan pada diri kita. Ilmu tauhid adalah suatu filter, penyaring kebenaran yang sangat tinggi. Tauhid menganjurkan syahadat, menyatukan syahadah langsung dan ahadah menjadi satu. Jadi bukan aku mengkaji supaya aku dekat dengan Allah. Diri mana yang bisa dekat dengan Allah? Kita banyak mendapatkan bahasa amaliyah dijadikan kemampuan untuk bermakrifat. Ini juga tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Kita ingin dekat dengan Allah, mendekatkan diri. Tiba-tiba kita dikasih bekal amalan. Amalan mana yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? Kecuali hanya pertolongan dari Allah itu sendiri.
Kalau kita bercerita tentang diri dan kajian diri, kalau memang namanya kaji diri, kenapa kita menuntut harus ada diri kita? Kenapa kaji diri ini tidak pernah diungkap dalam juz amma, padahal juz amma itu artinya kaji diri. Amma itu amalan, juz itu umat. Manusia itu adalah dasar untuk mengamalkan jalan kepada Allah. Inilah juz amal. Harusnya kita tahu Al-Kisah bagaimana berdirinya Allah menjadi Tuhan dalam aftar sifat alif berdiri kembali, dan bagaimana kembalinya Allah ke sifat wahid tunggalnya lagi dengan sirnanya alif pada wujud diri. Sebetulnya praktis kaji diri ini, tetapi karena kita mempersulit diri kita dengan cara apa? Dengan cara kebiasaan dalam ilmu kebatinan, kita bawa belajar dengan cara ilmu tauhid. Ini sangat bertentangan. Contoh apa bertentangan? Kita mengkaji masalah makrifat. Kalau kajian dari dulu, mulai nenek moyang kita berpikir makrifat itu adalah pandangan batin yang harus jadi. Sekarang pandangan batin mana? Siapa yang memandang? Batin apa namanya pandangan itu? Pernahkah kita berpikir sampai segitunya? Ma'rifat itu sudah ada bernama asma. Asma itu ma'rifat, berarti husnanya ada. Wujud daripada kodrat ma'rifat itu ada sifat batin kabir bagi Allah. Tinggal panggil, masukkan kainul basirahmu, apapun yang kamu tak lihat, dia pasti akan nyata. Tapi kalau kita memaksakan diri dengan mata batin, sampai-sampai kita harus menghabiskan usia mengamalkan makrifat, padahal makrifat itu sudah ada sendirinya. Inilah para jemaah, di dalam ilmu tauhid akan mengungkap kebenaran Allah yang sangat nyata, yang membuat manusia itu tidak merasa susah dalam belajar. Kesusahan itu hanya sebetulnya pengakuan kita saja. Sekarang umpamanya begini, kalau ada orang menitipkan sepeda, udah 20 tahun dia minta lagi, kira-kira kalau itu kita kasihkan apa enggak? Pasti kita kasihkan. Kenapa? Itu memang titipan dia. Nah, kalau yang dititipkan ini adalah kita, ke dalam apa? Ke dalam perjanjian ketuhanannya, apakah kita harus berdiri sendiri? Apapun kaji diri dengan kaji Tuhan itu, para jemaah, sama susahnya. Diri juga enggak bakal ketemu diri, Tuhan juga enggak bakal bisa ditemui. Tetapi setelah adanya pembukaan rahasia-rahasia Allah yang wujud, yang maujud, yang nyata, yang zahir, maka kita sudah bisa berpikir mana yang hak bagi Allah dalam diri kita, mana yang kodrat sebagai alam, mana yang kodrat sebagai hidup. 3 perkara saja itu sudah selesai. Cari ketetapan Allah pada diri dalam posisi alif. Cari kodrat Allah sifatnya alam, makomnya Allah pada diri bersifat lam. Dan cari mewujudnya Allah dalam bersifat umat namanya mim. Kalau kita kaji sedikit saja sebetulnya sudah selesai. Tapi karena kita terbiasa dibawa kaji batin yang berbelit-belit, akhirnya dikaji tauhid juga kita berbelit-belit. Ada kajian bernama kajian diri, karena perintah Allah, man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Kita di situ disuruh mengenal diriku, karena ada kata hu. Wa qad araha rabbahu, ada juga kata hu. Hu itu keakuan bagi Allah. Barang siapa yang mengenal diriku, maka dia akan mengetahui ketuhananku. Anak, disinilah ilmu tauhid yang bisa menjabarkan kalau kita ini mencari keakuan Allah dalam diri kita dan menghilangkan keakuan kita.
hanya persoalan itu saja, persoalan keakuan. Tidak banyak kaji diri ini. Kalau memang sudah mau mengakui, tinggal menetapkan, semua sudah bisa dikembangkan. Tapi kalau kita belum ikhlas menerima amanah Allah pada diri, kan Allah bilang, dikatakan di surat Al-Anfal ayat 67, kalau ternyata kamu ingkar dengan amanatku, maka sesungguhnya kamu telah memfitnah aku dengan Muhammad. Sesungguhnya engkau telah menzolim aku dengan Muhammad. Kenapa? Ini persoalan ratusan ribuan juta tahun yang lalu, yang mana kita mempertahankan Al-Kisah itu menjadi Al-Kisah wujud dan mawujudnya Allah. Bersyukur kita kalau memang kita ini adalah mawujud daripada Allah. Nah, telah dibayangkan di dalam Al-Quran bahwasanya tanpa orang mengetahui rahasia alif lam mim itu, dia tidak akan pernah tahu Al-Quran itu apa. Hakikat Allah dengan Muhammad itu adalah kodrat daripada Al-Quran. Maka Al-Quran ini memiliki potensi aras yang hidup di dalam diri kita. Coba kalau nur itu, nur kan satu surat. Kalau nur itu menjadi dinding hati halus, berarti satu surat sudah ada dalam hati. Terus kita katakan lagi ada batin. Batin itu Al-An'am suratnya, surat batin. Berarti sudah 2 surat. Kalau dicari semuanya lengkap, apa yang ada di luar ada di dalam. Tetapi karena kita adalah penghulunya daripada amalan juz amma, maka dilahirkan kodrat Al-Quran. Apa? Itulah hijahiyah. Dibikin garis lurus bernama alif, kita pertanyakan kok bisa namanya alif? Siapa yang mengasih namanya alif? Saya rasa juga sampai sekarang tidak banyak orang yang paham. Telah bertemu kehidupan Allah dan Muhammad dalam bentuk huruf hijaiyah dan tanda baca bernama harfiah. Harfiah itu watak, sementara huruf itu kodrat. Mana yang watak Allah, mana yang kodrat Allah pada semata, subhanahu wa ta'ala. Tapi watak yang suci, watak yang memiliki umat, watak yang menjelma kepada umat, sehingga menjadi suatu hakikat dalam diri. Maka kalau kita ini apalah? Kalau kita memang bisa menembus rahasia daripada ilmu tauhid, hanya cukup dengan syahadat. Sekarang coba kita pikir jamaah, mencari berguru mendapatkan zikir batin hu Allah, mungkin bertahun-tahun kita baru dapat, baru selesai. Padahal sudah nyata syahadat mampu melahirkan 1000 ma'rifat. Tidak ada ayat dan kemampuan kodrat batin manapun tanpa ada keluar dari syahadat. Contoh hu Allah. Hu itu ilah, aku, sir. Sementara Allah itu adalah zat. Zat yang dikatakan dia, after Allah, hu dia. Hu, ilah Allah. Tinggal kita mensahadatkan, ya ilah, la ilah. Sudah dapat zikirnya hu. Illallah, sudah dapat zikirnya hu. Hu, aku dia. Aku dia. Nah, apa yang dikatakan zikir? Zikir mengingat. Nah, apa yang kita ingat? Apakah hu Allah yang kita ingat atau kodratnya? Nah, setelah kita ingat, apa berbentuknya sampai di situ? Berbentuk ingatan atau berbentuk apa?
Sebetulnya kan kalau kita kaji yang sebenarnya saja, belajar itu tidak lama. Tapi kadang-kadang kita ketemu guru yang mentafsir ilmu ma'rifat, di sini mampus kita nungguin kapan selesainya. Ilmu ma'rifat ditafsir dengan pendapat-pendapat daripada ulama, berpedoman lagi kepada kitab-kitab yang sunnah. Sudah tahu kodrat Allah yang dibahas, ditanyakan kitab sunnahnya, kan gila itu. Betul nggak? Sama aja tanyakan ke mak dia, kitab apa kamu bikin saya berdua sama bapak dulu. Subhanallah, kadang-kadang saya ini, aduh, bingung saya jemaah ustaz-ustaz sekarang lah terutama ya, bukan kita ngomong-ngomongin orang. Kenapa? Jangan bawa kepada suatu hal yang menyulitkan daripada belajar. Berikan kemudahan. Kenapa? Ilmu itu kan milik umat, bukan milik ulama. Apa dasar kamu tahan-tahan ilmu dia? Amanah kan? Ilmu itu milik umat. Itu amanah. Apa yang kamu tahan-tahan? 10 tingkat sorbanmu tidak akan bertambah duit di lemari dia. Yang ada apa? Setiap datang menemuin guru, belum lagi makanan yang mau dibawa, belum lagi buah-buahan, belum lagi kopi, rokok, segala macam, ongkos bolak-baliknya. Yang ada yang apa? Yang ada yang di rumah yang kebawa habis. Harusnya dari awal kita sudah salah prinsip mencari ilmu. Kita mencari guru yang hebat, tapi tidak mencari guru yang bisa bikin kita hebat. Kita mengaji guru yang bertuhan, tapi mengaji guru dengan tentang Tuhan, tapi ternyata guru itu tidak bisa mi'raj dalam sholatnya. Akhirnya ya habis hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Inilah yang kita alami. Tapi saya bangga, jemaah yang ada di sini adalah jemaah yang sudah menumbangkan gurunya. Tetapi habis itu mau kemana lagi? Nah sebetulnya itu saja. Bukan orang bodoh. Saya yakin Allah menggerakkan kepada seorang mursyid itu bukan orang bodoh. Orang yang capek-capek, orang kalah perang. Iya enggak? Bukan kemarin baru tahu marifat kami Buya. Iya benar. Seandainya ada marifat di sini, ada Tuhan, ada kamu taruh di mana marifat itu? Kan begitu masalahnya yang jadi persoalan. Kenapa disandarkan kepada kita sebuah makhluk insaniyah akan berma'rifatullah? Enggak masuk akal. Kenapa kita yang disuruh berma'rifatullah? Udah jelas ma'rifatnya Allah, malah kita yang harus memakai. Ya wajarlah. Kemarin dia pergi belajar pakai sendal, pulangnya sudah jalan kaki nggak pakai sendal. Habislah kemampuan berpikirnya, alias sinting jadinya kan gitu. Nah inilah, kalau kita bertemu dengan guru yang banyak budaya, akhirnya ilmu Allah menjadi budaya guru. Nah ini yang merepotkan kita. Inilah tauhid jemaah. Jadi kalau kita mengkaji tentang tauhid ini adalah jalan. Jangan jalan yang menjadi pegangan. Contoh gini, ada jalan terus ada pagar. Ya silakan berpegangan di pagar itu jalan. Pagar itu guru. Tapi jalan. Nah, guru yang nunjukkan kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan sampai ketemu Allah. Tapi kita tidak dibawa bercerita-cerita sehingga kita sudah terbawa kepada sebuah sejarah. Akhirnya besar pengalaman daripada kodrat. Ini yang kita takutkan sampai sekarang. Giliran sholat, entah mana kita, entah mana Tuhan, nggak jelas juga. Guru sudah gonta-ganti tak berapa kali. Akhirnya apa? Kita bertahan sendiri. Bertahan duduk diam, hanya menunggu gerak Allah. Karena yang bisa membimbing kita itu adalah amir diri kita sendiri.
Amirul Mukmin kita, pembimbing ahli diri kita. Tidak semua ulama yang menjadi ahli diri kita. Tidak semua habib kiai jadi ahli diri kita. Contoh para nabi. Para nabi tahu nggak siapa amir diri dia? Umar bin Khattab. Itu ahlinya, ahli dirinya para semua nabi. Seorang Umar bin Khattab. Dia ngerti bagaimana diri nabi itu semua. Apa-apa nabi minta saran. Apa-apa nabi minta jalan. Tidak harus yang lebih pintar dari kita. Tapi yang namanya ahli diri, pintarnya setelah kita dibawanya dan dituntunnya. Nah, seperti kita bertemu sekarang. Kalau jamaah ingin merasakan bagaimana bertuhan kepada Allah, mari insya Allah saya tunjukkan jalan. Tapi kalau soal ilmu saya nggak punya, saya nggak ngerti apa-apa. Sama jin aja saya nggak pernah ketemu, hantu saya nggak ngerti. Karena dari dulu hanya saya disuruh menatap kepada kodratnya dia. Fana'um fillah wal baka'um fillah. Tetapkan diri sifat dan kekalkan diri zatku. Itulah diri yang tidak berurat, tidak berdarah. Berwasilah kepada Adam terhadap diri bernama Nurani. Berwasiat Muhammad dari zatnya Allah bernama Rohani. Dan berwasiat Allah dalam batin bernama nyawa. Kalau sudah kodrat Adam dan Muhammad bernyawakan batin Allah dalam diri, itulah diri hakikat yang tidak bersekutu bagi Allah dalam solat maupun dalam perjalanan sehari-hari. Ini dijadikan kaji paling tinggi, ya. Ini yang salah itu. Kaji itu nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, nggak ada yang jauh, nggak ada yang dekat. Kaji itu kodratnya diri. Apapun kaji itu, kodratnya ada dalam diri. Di mana letak susahnya? Cuma kita dibawa oleh budaya-budaya seseorang. Harusnya kita mendapatkan imam diri kita di dalam iqamat berdirilah solu rakaati muni usolli. Mana yang mengatakan solatlah kamu melihat aku ke solat. Itulah imam kita Rasulullah dalam sifat kanizil kadimnya ke kita. Mana yang dikatakan hadim azalinya yang menjadi imam diri untuk menghadap Allah sebagai seorang insaniyahnya Allah. Ternyata kita dikenalkan lagi, diarah, digiringkan lagi belajar kepada imam yang empat. Yang enggak ada dalam solat kita disuruh ngikutin. Betul enggak? Yang tidak ada dalam solat itu yang mau diikutkan. Ada ibadah meniru-niru. Orang buta aja kalau solat nggak boleh membayang-bayangkan solat, harus diganti dengan solat hakikat. Jadi umat ini tidak diantar ke makom ilmu yang sebenarnya. Akhirnya apa? Terjadi kajian kain sarung pendek. Diangkat ke atas, dibuka di bawah, diturun ke bawah, kebuka di atas. Dapat kaji ini, kaji itu lupa. Dapat kaji itu, kaji ini lupa. Lagi sibuk ngaji, datang istri, cobalah ke warung beli beras 3 liter. Pusing kepala kita langsung. Ya enggak? Itulah kaji yang sebenarnya. Ternyata Allah tidak memberkahi. Kenapa? Itu tidak ada kodratnya dalam diri. Kenapa?
Orang mau belajar sepeda harus membayangkan sepeda-sepeda orang banyak. Udah kasih dia sepeda, dituntun dia 3 belokan, 4 belokan pasti bisa. Jangan naruh umat itu di bawah seorang ulama. Ulama itu bukan tinggi, umat bukan rendah. Semuanya fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu saya orangnya. Makanya tidak ada istilah YouTube saya tutup itu, nggak ada itu. Dan saya yang bertanggung jawab. Apa tanggung jawab saya? Saya siapkan fasilitas belajar. Masuklah. Kalau mau ke alamat datang. Mau apa? Ayo. Ada basa-basi sama saya. Kalau bercerita-cerita bagus sama bapak kita, mama kita ada pahalanya. Apa yang kita bercerita yang nggak ada nikmahnya? Betul nggak? Nah inilah. Kalau memang tidak bisa, tidak tahu, nggak usah naik mimbar. Biar ulama, biar umat nggak berharap-harap gitu maksud saya. Itu ada YouTube saya tuh. Ada tuh. Panggilan saya ke seluruh habaib, al-mukarram, al-ulama. Ada. Tuhan Allah itu nasibnya umat Islam. Umat Islam di bumi ini nggak ada nasibnya. Nasib dia Allah. Kenapa kamu tidak kasih dia? Mari dekatkan dia kepada Allah. Itulah hidupnya Allah. Manusia itu kehidupan Allah. Makanya Allah tidak mengurus nasib seseorang. Ya nggak ada. Nasib kita itu Allah. Apa contoh nasibnya? Ketemu Allah kita dapat rezeki yang banyak. Allazina yu'minuna wa bil ghaib wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Baqarah ayat 3. Tapi bagaimana caranya ghaib wa yuqimunas shalah? Lihat surat Toha 14. Taha 14 kita diwajibkan. Innani anallah, aku ini Tuhan yang bernama Allah. Kemana yang mau kita cari guru yang ngajarin, yang ada menceritakan kebesaran Allah, nakut-nakutin kita mati, ngajak kita masuk surga. Mau surganya bagaimana pun nggak ada umat Islam yang mau mati. Ya, mati itu pasti terjadi. Teman memilih mati siapa yang mau. Dikaji surga, Nasrani juga ngaji surga. Mana ada bisa masuk surga tanpa Tuhan? Diajarkan mendekatkan diri kepada Allah. Dekat, bersentuhan aja hukumnya syirik. Bagaimana mau dekat? Jadi dia tuh belum paham bagaimana mengembalikan telunjuk kepada telunjuk yang tidak berubah nama, tapi ada yang berubah sedikit, satu di kanan, satu di kiri, satu Tuhan, satu umat. Itu yang dijaga. Gitu para jemaah. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah dan diberikan petunjuk agar kita bisa menemukan surat An-Nas itu dengan benar. Mana ilahin nas itu? Mana Tuhan diri itu? Awal diri adalah Tuhan ilah wahid tunggal pada wujud. Awaludin ma'rifatullah berasma bernama Allah. Awal Allah kembali kepada ilah, inna lillahi. Kan sudah jelas konsep hidup itu. Awalul wajibin alal insani huwa maififatul illahi biistighoni. Pertama-tama yang wajib bagi manusia adalah mengenal aku dengan seyakin-yakinnya. Istighoni. Bukan hakul yakin. Istighoni di atasnya lagi.
Istighoni itu kayak orang sholat, takbirnya sekali dijaminnya ketemu Allah. Nah itu istighoni namanya itu. Berarti tingkat pemahamannya bagus. Kalau hakul yakin tuh kadang-kadang bergetar sedikit, dapat sedikit. Nah itu gitu doang. Jadi balasan Allah juga sedikit-sedikit. Jadi itulah. Baik, para jemaah silakan kalau ada yang mau dipertanyakan. Terima kasih Bu ya atas tausiahnya. Jemaah yang mau bertanya silakan. Dipencet tanda tangannya, bukan diangkat ya. Dipencet. Ya, silakan Pak Ahmad. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini Bu ya. Mohon penjelasannya tentang jari telunjuk tadi Bu ya. Insyaallah. Tahu aja. Itulah jari telunjuk tadi. Kalau kita sudah menyerahkan hak-hak Allah dalam hidup, maka hidup kita adalah kehidupan Allah. Jadi bukan arti mendekatkan diri lagi. Memang bagian daripada diri itu, itulah kodratnya daripada Allah. Jadi yang dikatakan seperti itu, tidak ada perubahan kodrat itu. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat juga aku, hayatnya Allah sendirinya. Ya, kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Paham? Nah, basar Allah, basar aku, basarnya Allah sendirinya. Kalau memang sudah dia punya semuanya, la maujudun illallah fana'um fillah wal baqa'um fillah. Tidak ada lagi yang maujud melainkan Allah, dan kekekalan diri Allah bersamaku, aku kekal bersamanya. Nah itulah yang dikatakan diri kepada diri. Itulah telunjuk kepada telunjuk. Kan masih ada insaniyah yang diibaratkan ruh yang datang dari tulang sulbi. Itu hanya ibarat sebuah bayangan daripada jadi tanda tanya dari semua umat. Ada menyelinap masuk pendatang haram kalau istilah Malaysia. Ada wujud berasal yang tidak tahu asal usulnya. Itulah kita, saksi bagi Allah. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah menyerahkan kehidupan Allah itu, kodrat-kodrat Allah pada diri kita, lama-lama kita itu sadar bahwasanya Allah menjadikan kita sebuah saksi. Dan itu luas pengembangannya Pak. Ketemu orang, ya Allah, aku menyaksikan pertemuan engkau dengan orang itu. Indah kan? Ya Allah, aku menyaksikan kita bakal jatuh dari motor, udah nggak bisa dikendalikan lagi. Apa yang mau disaksikan? Ashadu semuanya. La ilaha illallah. Kan gitu. Jadi jangan kecil menjabarkan kebesaran Allah. Harus luas. Ya, paham Pak? Insyaallah ya, terima kasih. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Silakan Pak Dirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya yang mau aku tanya tentang apa? Qabla mutu antamutu. Jadi Itu ya. kita sholat kan di situ di YouTube Buya itu setelah kita angkat takbir, jadi antamutu qabla mutu antamutu. Jadi aku menyimak di setelah itu baru
kembali ke ayat kerajaan itu jadi lari pandangannya Bu ya. Jadi kayak mana caranya itu ya? Mohon Ya, penjelasan. makanya yang nggak mati kalau yang kerajaan sabita itu nggak ada kala mutu antamutu dia sifat Allah, batinnya Allah. Yang dimaksud kabla mutu antamutu dibagi dua kalimatnya. Kabla mutu keadaan mati, kejadian yang mati. Antamutu ente mati. Nah, bagaimana sejarah datangnya suatu kematian dalam sholat, darulah ente mati di situ. Nah, itu maknanya. Jadi bukan dijabarkan seperti wadah enggak dengar lagi. Oh, nggak bisa. Lebih bagus kita minum anggur mabok nggak dengar apa-apa kita, ya kan? Nah, itu juga tidak boleh. Selagi memabukkan, membunuh akal itu haram, berarti maksud daripada sholat itu bukan kita tidak ingat apa-apa, ya, tetapi berdirinya ingatan diri setelah Allah menyediakan pandangan. Begitu Allah melihat sesuatu, itulah yang akan kita saksikan setelah kita bedah rahasia daripada hakikat sholat itu. Paham? Ya. Kalau Adam mengia, kalau dia menghadap maghrib itu sifatnya mati. Kenapa? Karena jasad kullu nafsin zaikatul maut. Karena jasad ini adalah yang diberi nyawa itu mati, berarti itu habis hak amaliyah setelah Adam melipat tangan mengarah jasad. Tinggal lagi Muhammad menghadapkan wajah Allah ke dalam batin. Inilah yang dinamakan dengan kiblat diri. Paham? Kalau Adam sudah menghadap kiblat, Muhammad harus menghadap Allah. Disitulah insan berjaya. Disitulah insan merasa kalau dia akan menyaksikan bagaimana pertemuan aftar dengan ba'dal tadi di dalam suatu pensaksian. Kenapa? Karena ma'rifatullah adalah penglihatan Allah dan manusia itu adalah pensaksian dari rohaninya. Kita menyaksikan. Nah, coba kalau kita tidak tahu sejarah begitu, apa aja ilmu sholat kita masih aja ngitung rakaat. Iya enggak? Ini sudah dua nih, ini sudah tiga kayak ini. Oh ini belum dua nih. Akhirnya berhentilah di sesuka hati, ya kan? Nah, itulah akibatnya. Kenapa? Karena fardu ain tadi, pensaksian batin itu tidak penuh mulai dari azan sampai salam. Akibatnya kita diisi oleh setan atau iblis pandangan kita, itu yang merubah kita lari dari kodrat sholat. Paham? Nah, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirman. Silakan Pak Datuk Edi Harmon. Silakan Bapak. Nah, suaranya Pak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit yang saya mau pertanyakan, mungkin balik lagi ke awal masalah taharuf qalbi. Ya. Berkaitan dengan masalah ada yang tausiah Buya tadi, ketika saya melakukan sholat tobat dengan sholat hajat dengan sholat tobat, ini ada terasa tebal di sini Buya, di kening. Ya. Terus di pundak terasa panas begitu. Ya. Ada ini belakang. Ya. Terus yang kedua, pas sholat istikharah sama sholat awabin, itu kan dia tadi bilang masalah marifat, masalah budaya membayang-bayangkan. Tapi waktu sholat taharah istikharah dengan awabin, ya mohon maaf muncul bayangan Buya gitu. Insya Allah. Bukan saya itu, Bapak yang dilihat. Bapak itu sudah melihat hakikatnya Allah perantara wasilah saya. Nah, itu sebuah kemuliaan dan kenaikan derajat. Ya. Insya Allah. Kenapa? Rahmat datang dari Allah, syafaat datang dari Rasulullah, berkah datang dari wali Allah. Nah, seperti itu.
Jadi kalau kita ingin kata Allah mendapatkan perhatianku, maka perhatikanlah waliku. Kalau ingin engkau mendapatkan kasih sayangku, maka sayangilah waliku. Dan apabila engkau ingin mendapatkan murkaku, maka sakitilah waliku. Nah itu. Jadi itu dinamakan wasilatul al-walitul wujudun. Sesungguhnya aku telah menetapkan kewalianku dalam diri seseorang di antara orang yang banyak. Gitu. Paham? Berarti? Alhamdulillah, alhamdulillah. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Datuk. Silakan Pak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya mengenai masalah mengenai taharah qalbi. Jadi taharah qalbi kita lakukan di malam hari, tapi kadang-kadang hasilnya bukan saat taharah qalbi itu, tetapi di luar, mungkin sedang bekerja. Jadi perasaan itu tiba saat sedang bekerja. Istilahnya ada sedikit perasaan melihat diri, memandang diri. Mohon penjelasannya, Buya. Iya. Jadi kalau yang dinamakan taharah qalbi, artinya ta itu adalah ibadah, ha itu adalah zat, qalbi itu adalah baitullah. Bagaimana kita beribadah dengan zatnya Allah, mensucikan kodratnya Allah dalam diri kita. Itu dinamakan qalbi. Tidak semua orang punya qalbi. Qalbi itu terbuat dinamakan azalinya Allah. Nurani dilapis oleh zat-zat melapis batin, batin melapis sir. Dan disitulah menjadi rumahnya Allah. Itu yang dikatakan qalbi. Dinamakan alam kadim azali. Itulah disitulah Muhammad Rasul yang datang dinamakan Muhammad kadim azali. Jadi artinya tidak semua orang punya qalbi. Tapi kalau kita bersihkan, nah coba lihat sehari-hari. Ayat subhanallah itu bisa menggantikan alhamdulillah, Allahu akbar. Dia bisa gantikan. Contoh apa? Kita zikir qalbi, tiba-tiba nasib kita berubah. Apa kata orang yang melihat? Subhanallah, dulu nggak ada apa-apanya orang itu. Sekarang lihatlah. Subhanallah, dulu setengah mati jahatnya, tapi sekarang lihatlah. Subhanallah, saya nggak menyangka dia jadi begini sekarang. Nah itu lebih besar janjinya Allah kepada orang yang mensucikan hati daripada orang yang berbuat baik. Ya, jadi jangan lihat susahnya. Memang begitu. Ibadat taharah qalbi ini memang ibadah yang sangat luar biasa. Ya. Nah, diantarkan pada makom jam 23.45 itu menandakan 23 dalam hitungan falakiyah Al-Quran. 23 2 tambah 3 5 namanya tauhid. Nah 45 itu 4 tambah 5 itu 9. 9 itu hakikat. Artinya berhubungan hakikat pada 00. 07 aras, 07 qudsi. Nah ya. Nah disinilah tinggallah kita duduk sendiri, disitulah kita mensucikan hati. Itu yang dimaksud 00 itu. Dalam 24 jam. Apa yang dikatakan 24 dalam waktu? Makanya angka 24 enggak ada karena waktu enggak bisa dilihat. Ya, jadi ikhtiar di situ baik-baik ya. Oh, ente punya kendala sakit kaki, Allah Maha Pengampun ya. Allah Maha Pengampun. Jangan itu yang ente pandang, tapi dirikan ma'rifat dengan baik. Ya, paham?
Insya Allah. Adik, betul nggak sakit kaki? Masih Buya. Masih. Itu ya. Tolong. Jangan itu membuat rusak iman kita ya. Saking kita ingat Allah, lama-lama lupa kita sakit kaki. Ya. Itu insya Allah. Silakan. Ya, terima kasih Pak Fitra atas pertanyaannya. Pak Parlan, silakan Pak Parlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dulu videonya itu. Maaf saya ini di jalan tadi baru operasi Bu ya. Maaf kali Bu ya baru bisa on ini. Jadi saya ini lagi di atas mobil. Gelap. Gitu. Kalau saya hidupkan begini nih. Jadi mohon maaf sekali. Iya. Gelap sekali. Setelah belajar sama Buya kok jadi banyak kali saya jadi operasi nih. Iya. Jadi kerja saya memang operasi orang. Ada orang tabrakan saya operasi. Insya Allah. Maaf Bu ya. Iya. Ya. Silakan. Ya. Nah, jadi setelah belajar ini saya jadi plong gitu. Artinya saya seperti sudah tidak ada. Karena saya serahkan semua ya Bu ya. Iya. Saya itu ya nggak mau saya bener nggak nih? Saya nggak mau merasa gitu. Udahlah jadilah itu gitu aja. Nah gimana? Apakah ini kira-kira udah benar nih Bu ya? Gimana itu Bu ya? Menyerahkan atau kita pasrah itu harus dengan ilmunya. Ya. Pasrah dengan ilmu. Pengakuan pertama adalah pengakuan mutlak. Itu betul. Nah, setelah itu baru kita kaji. Nah, Allah ini ijab kabul. Bagaimana cara menyerahkannya? Pertama melalui amaliyah. Amaliyah ini kan jasad. Jasad ini kan harus tidak boleh dia berhubungan langsung dengan Allah. Nah, makanya dispesialiskan yaitu dia akan menjadi zahirnya Allah. Nah, bagaimana dia menjadi zahirnya Allah? Nah, itu ada caranya. Nah, tinggal ditingkatkan ke situ aja, ya. Gimana itu Bu ya caranya? Maaf Bu ya, harus saya korek ini di sini. Gimana itu Bu ya? Iya, itu ada ketentuan cara belajar. Kita jangan belajarnya loncat-loncat. Nanti akan kita ikuti tangga tauhid itu, ya. Kita ikuti tangga belajarnya, insya Allah, gitu, ya. Ya mohon dibimbing Bu ya. Insya Allah. Gitu. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Parlan. Baik, sebentar jemaah. Saya istirahat 10 menit karena saya harus tutup YouTube dulu. Nanti saya masuk lagi kepada hal yang lebih ini nanti. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah, para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah. Demikian muzakarah kita dalam grup jemaah grup bimbingan belajar di YouTube Buya Pasaman Timur. Insyaallah mudah-mudahan sama-sama berdoa kita saling mengisi, saling asah, saling asuh. Sesungguhnya sifat yang terpuji adalah sifat berbagi. Itulah insyaallah. Ingat para jemaah, kita dibentuk jadi alim, bukan jadi abid. Usahakan kamu ditunggu umat yang banyak dalam kebenaran Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.